Nah, kita lanjut materi kita hari ini ya. Kemarin kita udah belajar tentang integral Riemann ya. Integral Riemann itu notasinya adalah integral AB fx dx yang sebenarnya kita kemarin udah belajar, baru tahu ya. Ternyata dia itu adalah limit dari sigma. Jadi integral itu sama dengan limit sigma. Nah, integral itu bisa mencerminkan luasan ya, bisa mencerminkan luasan. Kenapa kok bisa? Karena kemarin luasannya itu kita partisi menjadi persegi-persegi panjang ya. Kemudian cari sebuah luas persegi panjang ya. Habis itu jumlahkan semua persegi panjang lalu dilimitkan persegi panjangnya menuju tak hingga. Nah, sehingga integralnya sama dengan limit sigma. Nah, sekarang yang hari ini kita akan belajar tentang luasan di atas sumbu X sama luasan di bawah sumbu X. Nah, sebenarnya integral AB fx dx ini yaitu merupakan tanda dari luasan, mencerminkan tanda dari luasan. Kalau integralnya positif, ya artinya luas daerah dari A sampai B di bawah fungsi fx yang dibatasi oleh fx dan sumbu x itu di atas sumbu x. Nah, tapi kalau hasil integralnya negatif, berarti luas daerah yang dibatasi dari A sampai B, ya, kemudian sumbu x dan fungsi fx, maka dia berada di bawah sumbu y, di sumbu x. Misalkan nih, misalkan ini ya. Jadi kalau ditanya integral beda ya, beda integral sama luasan. Belum tentu integral itu mencerminkan luasan. Tapi kalau luasan sudah pasti pakai integral, ya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dicari nih integral A sampai B, ya, integral A, B, fx, dx, misalkan fx-nya yang ini, ya, maka ini akan dianggap sebagai yang negatif. Nah, jadi nanti hasil integralnya berkurang. Ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, berarti ini harus dicari satu-satu. Cari luasan daerah yang ini, cari luasan daerah yang ini, kemudian cari luasan daerah yang ini. Kenapa kok dicari satu-satu? Karena luasan daerah yang ini itu hasilnya nanti negatif. Kenapa kok negatif? Ya sama. Karena kalau ini dipartisi menjadi persegi panjang, ya, luas sebuah persegi panjang berarti gimana? Panjang kali lebar kan? Panjangnya adalah di sini. Nah, di sini ini berapa? Karena ini di bawah sumbu X, ya, berarti angkanya negatif kan? Berarti persegi panjangnya ini panjangnya negatif. Panjang kali lebar. Nah, lebarnya positif. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi nanti luasan yang di bawah ini hasilnya negatif. Nah, terus hubungannya sama luas apa? Kalau ditanya integral AB fx dx, gambarnya fx-nya seperti ini, maka ini nanti akan dipandang sebagai yang negatif, mengurangi nilai ini sama ini. Tapi kalau pertanyaannya adalah tentukan luas daerah yang diarsir, maka kita harus pisahkan, cari luas daerah ini, cari luas daerah ini, cari luas daerah ini, baru kemudian dijumlahkan satu-satu. Nah, kira-kira begitu ya. Misalkan gini, ada yang tahu Y sama dengan Fx, X-nya pangkat 3. Nah, ada yang tahu gambar Y sama dengan Fx, X pangkat 3 gimana? Gambarnya gini ya. Nah, ini adalah gambar Y sama dengan X pangkat 3. Di sini X, di sini Y. Nah, misalkan dibatasin ya, kita batasin. Misalkan di sini min 1 sampai di sini 2 misalkan. Nah, berarti kalau pertanyaannya tentukan luas daerah yang diarsir, ini tentukan luas daerah yang diarsir, maka kita harus cari luas satu-satu. Luas daerah 1 dan luas daerah 2. Nah, tapi kalau yang ditanya seperti ini, misalkan kalau yang ditanya adalah hitung integral min 1, 2, X pangkat 3 dx. Ya, ini berarti langsung aja dihitung. Ya. Dari min 1 sampai 2, fungsinya X pangkat 3. Nah, coba kita hitung dulu yang ini ya. Kalau pertanyaannya seperti ini hasilnya gimana? Kalau pertanyaannya luas, hasilnya gimana? Dan kita pengen tahu, benar nggak sih kalau setiap integral itu selalu mencerminkan luas? Gitu.
Ya, tadi saya udah bilang ya bahwa setiap integral itu belum tentu mencerminkan luas. Tapi kalau luas sudah pasti pakai integral. Tapi integral belum tentu selalu merupakan luas. Nah, ini kita coba kasih contohnya. Ini kita kerjakan dulu, ada integral ini, berarti ini sama dengan siapa? Seperempat X pangkat 4 batasnya min 1, 2. Berarti sama dengan seperempat 2 pangkat 4 dikurang min 1 pangkat 4. Ya, berarti ini sama dengan 1/4 16 dikurang 1, berarti sama dengan 15/4. Nah, berarti integral ini, ya, integral dari min 1 sampai 2 dari X pangkat 3 itu hasilnya atau punya nilai 15/4. Nah, sekarang coba kalau pertanyaannya diganti, tentukan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir kan berarti dari sini ya, min 1, 0, 0, 2 atau min 1 sampai 2. Nah, gimana cara mencarinya? Kita harus cari satu-satu. Kenapa kok harus cari satu-satu? Karena luas yang di bawah ini itu luasnya nanti negatif kan kalau dicari pakai integral. Kenapa kok negatif? Karena nanti persegi panjangnya ke bawah, panjangnya negatif. Ya, jadi luasnya ini hasilnya negatif. Jadi kalau pertanyaannya luas, luas kan nggak mungkin negatif. Jadi yang negatif ini harus kita positifkan. Nah, coba ini misalkan kita anggap sebagai luas yang pertama. Ini luas yang pertama, dan yang ini luas yang kedua. Jadi luas yang pertama itu siapa? Luas yang pertama itu berarti min integral dari min 1 sampai 0 X pangkat 3 dx. Nah, pertanyaannya dari mana negatif? Nah, karena sekarang kita nyarinya luas. Kita nyarinya luas, bukan nyari integral. Terus negatif dari mana? Karena luas itu selalu positif, sedangkan hasil integral ini pasti negatif, maka luasannya itu diberi tanda negatif supaya menghasilkan luas yang positif. Jadi hasil ini negatif, dikasih negatif lagi, maka menghasilkan luas. Ya, tahu ya? Jadi saya ulang sekali lagi, dari mana tanda negatif ini? Nah, kembali ke pertanyaannya. Kita nyari apa nih? Kita mau nyari luas. Ya. Luas itu nggak ada luas negatif, adanya luas positif. Dan kita tahu integral ini hasilnya negatif. Kenapa integral ini hasilnya negatif? Karena luasannya di bawah sumbu X. Maka pasti menghasilkan negatif. Sedangkan luas nggak pernah negatif, maka di depannya perlu kita beri tanda negatif supaya luasannya menjadi positif. Ya. Nah, berarti kalau dikerjakan sama dengan siapa? Jadi seperempat X pangkat 4 batasnya min 1, 0. Berarti min seperempat 0 pangkat 4 min 1 pangkat 4. Ini berarti sama dengan ini min seperempatnya saya keluarkan. Berarti 0 min 1. Ini berarti sama dengan berapa? Seperempat. Nah, lihat hasilnya jadi positif ya. Sesuai karena kenapa kok sesuai? Karena kita tadi nyarinya luas kan. Luas kan nggak mungkin negatif. Coba kalau nggak ada negatifnya. Nggak ada negatif, nggak ada negatif. Nggak ada negatif, nggak ada negatif. Ya, berarti nanti hasilnya di sini akan seperempat kali min 1, hasilnya min seperempat. Nah, sekarang kita cari luas 2. Kalau luas 2 berarti dari 0 sampai 2, X pangkat 3 dx. Nah, kenapa luas 2 nggak pakai negatif? Karena di luasan 2, luasannya berada di atas sumbu X. Kenapa emangnya kalau di atas sumbu X? Berarti luasannya selalu positif. Sudah positif. Nah, sesuai dengan konsep luas yang nggak pernah negatif. Jadi nggak perlu lagi kita kasih tanda negatif di sini. Ya. Nah, terus kita cari berarti seperempat X pangkat 4, 0,2 itu sama dengan seperempat 2 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. Nah, di sini adalah seperempat 16 min 0, nah, berarti sama dengan 4. Nah, berarti luasannya siapa? Luasannya itu adalah luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 tadi seperempat ditambah 4. Berarti berapa nih? Ini 4 itu kan 16/4 ya. 16/4 tambah seperempat. Jadi 17/4. Bandingkan hasil ini dengan hasil yang ini. Ya. Ya. Dua-duanya sama-sama menggunakan integral. Ya. Yang ini nyari integral, ini juga nyari integral. Ya, ini salah satu
contoh bahwa setiap integral itu belum tentu mencerminkan luas. Kalau saya bilang luasan yang dibatasi min 1 sampai 2 sama dengan 15/4, benar atau salah? Salah ya. 15/4 ini adalah hasil integral dari min 1 sampai 2. Tapi 15/4 tidak mencerminkan luas. Luasnya berapa? Luasnya ini 17/4. Loh, kok beda? Iya, kenapa beda? Karena di integral yang ini, yang daerah negatif ini, dia malah dikurangin nanti jadinya. Coba, 16/4, 4, 4 ini kan 16/4 ya, dikurangi 1/4, sama dengan 15/4. Sama kan hasilnya? Jadi yang luas negatif kan yang luas 1 ya. Luas 1 ini kan hasilnya min 1/4 tadi. Berarti di sini tuh sebenarnya yang terjadi itu adalah kenapa bisa 15/4? Karena luas 2 dikurangi luas 1. Luas 2-nya siapa? Luas 2-nya 4, luas 1-nya min 1/4. Ya, jadi 16/4 dikurangi 1/4 sama dengan 15/4. Nah, jadi integral itu belum tentu mencerminkan, hasilnya itu belum tentu mencerminkan luas, tapi kalau luas pasti menggunakan integral. Gitu ya. Jadi nanti kalau nemu soal, ya ada soal, hitung integral, ya udah nggak usah peduli lagi dia di atas atau di bawah. Ya. Kalau soalnya udah jelas-jelas hitung integral berikut, ya udah tinggal dihitung aja. Berarti pakai cara yang pertama ini. Nah, beda lagi kalau soalnya tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini, dan ini. Nah, berarti kan harus tahu tuh mana gambar yang di atas, mana gambar yang di bawah. Ya. Kalau gambar yang di bawah, jangan lupa integralnya diberi tanda negatif supaya luasannya jadi positif. Ya. Sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan? Nah, saya lanjut ya kalau nggak ada. Nah, sekarang sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral, ini kalau ada integral f(x, dx) dari A sampai A, maka hasilnya ini pasti 0. Ya. Dari A sampai A. Kenapa bisa? Kenapa bisa ya? Ada yang tahu nggak? Karena berarti kalau dari A sampai A, dx-nya berapa? Kan ini mencerminkan apa sih? Mencerminkan kemarin kita bisa anggap ini sebagai luas daerah ya. Di bawah fx ya, yang dibatasi oleh A sampai A. Nah, karena batasnya A sampai A, berarti delta x-nya perseginya, persegi yang diperoleh gimana? Kemarin kan luasnya gini kan, luas itu kita definisikan gimana kemarin? Gini, ya. Terus kita partisi gitu kan? Kita partisi, ya. Nah, kita beri partisinya gini kan? Kita cari luas sebuah persegi panjang PI. Nah, apa yang terjadi kalau batasnya dari A sampai A? Berarti ininya kan jadi 0 nanti. Ya, luas perseginya kan panjang kali lebar. Nah, lebarnya kan jadi 0. Ya, jadi sebuah persegi panjangnya lebarnya 0. Nah, semua persegi panjangnya juga pasti 0. Dijumlahin juga 0. Gitu ya. Nah, terus yang ini AB fx dx. Nah, kita boleh tukar AB-nya menjadi BA asalkan tandanya berubah. Ya. Syaratnya A-nya lebih besar dari B. Jadi maksudnya kalau kalian nemu integral yang batas bawahnya lebih besar daripada batas atasnya, maka kalian boleh tukar. Ditukar menjadi seperti normal ya. Normalnya gimana sih? Normalnya itu integral yang bawah lebih kecil daripada yang atas kan. Tapi ketika menukar itu tandanya jangan lupa diberi tanda negatif. Ya. Misalkan ini integral 22x3 dx sama dengan 0. Nah, ini berarti 0. 6 sampai 2. Nah, yang bawahnya lebih besar nih daripada yang atas. Kalian boleh tukar jadi 26 asalkan tandanya dikasih negatif ya. Nah, kemudian integral itu tidak bergantung pada variabel. Maksudnya gimana, Pak? Kalau di sini x, dx, x-nya mau diganti t, ya sama semua. U diganti u juga sama. Ya. Jadi x-nya itu cuma sebagai variabel dummy ya, variabel dummy. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kalau gitu, apakah setiap atau fungsi seperti apa yang dapat terintegralkan? Gitu? Apakah semua fungsi bisa diintegralkan? Gitu? Ya. Kan tadi kalau luas pasti integral ya. Tapi kalau integral belum tentu luas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap fungsi itu bisa diintegralkan? Bisa dicari integralnya. Jawabannya ini ya, nggak semua fungsi bisa
integralkan. Beda sama turunan. Kalau turunan semua fungsi hampir semuanya ya, selalu bisa diturunkan. Ya. Karena kalaupun nggak bisa, karena susah atau sulit fungsinya, itu bisa diturunkan pakai definisi turunan, pakai limit. Ya, definisi turunan, pakai limit. Definisi turunan apa kemarin? F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx min Fc per X min C, yang pakai ini ya. Nah, kalaupun nggak tahu cara menurunkannya karena fungsinya terlalu sulit atau rumit, nah bisa pakai definisi ini. Nah, beda dengan integral. Kalau integral, karena definisi integral itu apa kemarin? Anti turunan kan? Nah, untuk ngecek anti turunan benar atau enggak gimana? Hasilnya harus diturunkan kan? Nah, berarti harus tahu dulu hasil integralnya. Sedangkan ini, apakah dia selalu punya hasil, kita nggak tahu. Apakah integralnya selalu punya hasil, kita juga nggak tahu. Ya. Jadi kalau gitu, gimana nih ciri-ciri fungsi yang terintegralkan? Terintegralkan maksudnya apa? Ada hasil integralnya. Gitu. Nah, ini ya teorema keintegralan. Jika f terbatas pada AB, dan jika kontinu kecuali pada beberapa titik, maka f terintegralkan di AB. Jadi syaratnya dia harus terbatas pada interval AB. Apa maksudnya terbatas, Pak? Maksudnya terbatas itu adalah kurvanya punya batas atasnya. Misalkan gini, misalkan fungsi ini. Yang saya gambar ini, nah ini fungsinya terbatas. Kenapa? Karena dari A sampai B, sebut saja ini A gitu ya. Dari A sampai B dia punya batas atas. Batas atasnya siapa? Ya ini. Ke saat dia B. Jadi batas atasnya adalah FB. Ya. Batas tertingginya adalah FB. Nah, misalkan lagi saya punya gambar seperti ini. Nah, terus mulai dari sini sampai sini misalkan. Nah, itu terbatas nggak? Iya terbatas. Kenapa? Karena batas atasnya ya pada saat 2 ini. Yang tertingginya. Pada saat dengan 1 mungkin dia di sini. Ya, artinya ada batas atasnya. Iya. Nah, kalau gitu fungsinya nggak terbatas yang gimana, Pak? Nah, fungsinya nggak terbatas contohnya ini. Nah, dia nggak terbatas di mana? Nggak terbatasnya saat X-nya sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena, ini coba lihat ya, separuh X kuadrat. Saat X-nya 0, sebenarnya fungsinya, kalau nggak pakai ini ya, kalau ini dicoret, cuma ini aja misalkan. Saat X-nya 0, ya, maka kurvanya akan ke atas kan? Apa maksudnya ke atas? Menuju tak hingga. Kenapa kok bisa tak hingga? Karena 1/0 sama dengan tak hingga. Jadi dia nggak terbatas ke atasnya. Tapi sama fungsinya didefinisikan. Ya udah deh, karena X sama dengan 0 dia jadi tak terdefinisi, kita definisikan aja. Saat X-nya sama dengan 0, dia sama dengan 1. Jadi saat X-nya sama dengan 0, dia sama dengan 1. Tapi tetap, meskipun udah didefinisikan X sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, fx-nya 1, fungsi ini tetap tidak terbatas kan? Dari min 2 sampai 2 tetap tidak terbatas. Kalau saya tanya, berapa batas teratas fungsi ini? Nggak ada. Setiap kalian sebutkan, saya bisa sebutkan lagi yang lebih besar di atasnya. Jadi artinya apa? Dia tidak terbatas ke atas. Nah, fungsi-fungsi yang nggak terbatas ke atas ini, dia yang tidak bisa terintegralkan. Ya. Jadi, dengan atau gampangnya kalau dikaitkan sama asimtot adalah fungsi-fungsi yang punya asimtot tegak. Ya. Fungsi-fungsi yang punya asimtot tegak, ya, di dalam intervalnya ini kan AB, ini intervalnya min 2 sampai 2, jadi A, B-nya misalkan ini. Di dalam intervalnya ada asimtot tegak, maka fungsi itu pasti tidak bisa diintegralkan. Ya, tidak terintegralkan. Kalau dipaksa nyari, bisa nggak? Bisa diintegralin, cuman itu tidak mencerminkan apa-apa gitu. Ya. Nah, lanjut ya. Terus, jadi selain terbatas pada AB, terus apalagi dia continue, ya harus continue. Boleh nggak continue, tapi di beberapa sejumlah titik, nggak boleh di tak hingga titik. Jadi boleh nggak continue asalkan di beberapa titik. Misalkan kayak gimana Pak? Misalkan gini, kan saya punya fungsi gini, nah terus gini. Nah, ini kan dia nggak continue di sini, di titik ini. Ya. Nah, fungsi ini misalkan y sama dengan fx. Yang mana y sama dengan fx itu? Ya ini semua. Ini sampai sini. Nah, y sama dengan fx. Nah, dia masih terintegralkan. Mulai dari A sampai B. Ya. Gimana cara mencari integralnya? Ya udah, partisi aja. Dari sini sampai sini.
Terus cari lagi partisi dari sini sampai sini. Baru nanti digabungin. Gitu. Ya. Nah, makanya kenapa syaratnya boleh nggak kontinu asalkan di sejumlah titik yang berhingga. Titiknya yang nggak kontinu yang harus di sebanyak berhingga titik. Karena kalau sampai tak hingga titik ya nggak mungkin kan kalian cari partisi sampai tak hingga, cari masing-masing yang kayak gini sampai tak hingga, kan nggak mungkin. Tapi kalau berhingga masih bisa kan dihitung satu, 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 yang dia berhingga kok, bukan tak hingga, ya. Nah berikutnya, ya kalau f continue di semua interval AB maka dia pasti terintegralkan. Nah ini yang paling powerful ya. Asalkan dia continue di semua interval AB maka dia pasti terintegralkan di AB. Ya. Nah, contoh-contoh akibat dari teorema ini ya, contoh-contoh yang dapat diintegralkan itu fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu yang mana? Yang bentuk umumnya gini. Fx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat bla 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 sampai An x pangkat n. Jadi ini polinomial berderajat n. N-nya berapa? Terserah mau pangkat 3, pangkat 2, pangkat 4, pangkat fungsi-fungsi yang seperti ini selalu terintegralkan. Ya. Terus fungsi sin dan kosinus. Nah, itu selalu terintegralkan. Kenapa? Karena fungsi sinus itu gambarnya gimana? Fungsi sinus itu gambarnya, kalau sin berarti gini. Sinus gambarnya gimana? Nah, ini terus ke sebelah kanan dan ini terus ke sebelah kiri. Berarti kan dia punya batas nggak? Punya batas atas nggak? Punya. Batas atasnya berapa? Satu kan? Yang tertingginya kan satu. Sinus itu ya. Jadi karena dia terbatas, ya, dan dia kontinu kan? Nah, bahkan dia kontinu semua nih. Nah, maka dia pasti terintegralkan. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah fungsi rasional. Fungsi rasional itu yang gimana ya? Fungsi yang pembagian fungsi polinomial. Jadi misalkan gini, f(x) itu sama dengan gx dibagi hx. Ya, jadi gx sama hx-nya polinomial. Nah, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada titik di dalam interval AB ini yang membuat penyebutnya jadi 0. Nah, asalkan syaratnya itu. Kenapa? Karena nanti kalau penyebutnya jadi 0, dia jadi ini nanti. Jadi ini lagi. Ini kan di interval min 2 sampai 2 ada titik 0 yang membuat penyebutnya jadi 0. Ini kan termasuk fungsi rasional seperti x kuadrat ini. Ya. Ini yang atas ini pembilangnya fungsi polinomial berderajat 0. Yang penyebutnya polinomial berderajat 2. Yang ini polinomial berderajat n. Fungsi rasional itu adalah pembagian dua fungsi polinomial. Nah, seper X kuadrat ini fungsi polinomial, fungsi rasional. Kenapa? Karena hasil dari pembagian dua fungsi polinomial. Ini fungsi polinomial? Iya, ini polinomial berderajat 0. Ini polinomial? Iya, ini polinomial berderajat 2. Ya. Nah, tapi di batas di antara min 2 sampai 2, di dalamnya ada titik 0 yang membuat penyebutnya jadi 0. Makanya dia tidak terintegralkan. Nah, jadi syarat ini fungsi rasional bisa terintegralkan asalkan di dalam interval AB itu enggak memuat titik yang membuat penyebutnya jadi 0. Gitu ya. Nah, ini misalkan kalau ditanya hitung integral min 2 sampai 3 x plus 3 dx. Nah, ini kalian nggak perlu lagi ngecek atau cari tahu gambarnya gimana karena kalian cuma disuruh ngitung integralnya, udah langsung aja hitung integralnya, gak usah bingung mana yang di atas sumbu x mana yang di bawah sumbu x ya. Nah tapi kok dia nggak ngerjakan langsung, dia kok ngerjain pakai ini ya, ini berarti dia ngerjakan pakai definisi asli dari integral ya, pakai integral Riemann, jumlahan Riemann ya. Jadi nanti kalau ujian ada keluar hitunglah integral ini menggunakan jumlahan Riemann, nah itu maksudnya ini. Kalian harus cari pakai cara seperti ini. Ini kemarin udah kita bahas ya, udah kita kasih dua contoh. Nah ini sekarang saya skip aja. Nah sekarang ini juga sama ya, ini juga sama. Hitung integral min 1 sampai 3 2x kuadrat min 8. Nah sama dia ngerjainnya pakai jumlahan Riemann. Kau tahu Pak, ini ada sigma-sigmanya. Nah ya, terus integral itu sama dengan limit sigma.
terus ternyata hasilnya negatif. Nah, kan semakin yakin kan? Apanya semakin yakin? Bahwa integral itu tidak selalu mencerminkan luas. Integral boleh negatif, sedangkan luas tidak boleh negatif. Ya. Jadi kalau ditanya integral ini, ya udah nggak usah bingung mana yang di atas sumbu X, mana yang di bawah sumbu X. Jadi langsung aja dihitung, dikerjakan. Kerjakannya boleh langsung ke integralnya, boleh pakai jumlahan Riemann, tergantung dari soalnya minta apa. Soalnya minta ngerjain pakai jumlahan Riemann, ya berarti kerjakan pakai ini. Ya, kalau soalnya nggak bilang apa-apa, ya langsung kerjakan langsung integralnya. Ya, beda lagi kalau mintanya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh ini. Nah, berarti kalian harus pisah nih. Cari integral ini sampai sini, kemudian negatifkan supaya dia jadi positif, ditambah integral dari 2 sampai 3. Ya. Nah, sekarang sifat-sifat penjumlahan interval. Jadi kalau ada Y sama dengan Fx, ya, integral dari A sampai C itu bisa kalian partisi menjadi integral AB ditambah integral BC. Ya. Nah, kalau sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan apa enggak? Nggak ada. Ntar saya ini udah. Ada Pak. Iya, tadi ada yang nanya. Ini udah juga. Yang tentang apa itu Pak? Persamaan diferensial itu Pak. Ya. Yang semalam Pak. Halaman 210. Coba kita buka halaman 210. Persamaan diferensial nggak ikut ujian ya. Tapi karena ada yang nanya, ya udah nggak apa-apa, barangkali pengen belajar. 210 itu pokoknya yang nggak diajarin berarti nggak keluar. Ya. Tapi kalau kalian mau baca ya bagus. Yang keluar adalah hanya yang diajarkan ya. 210 itu mana? 210 nomor 68. Nomor 72 Pak. Beda ya? Aplikasi derivatif. Ini berarti yang mana nih? Nomor 72. Nomor 72 Pak. 72. Ini. Ya. Nah, oke. Coba ya. Ini persamaan diferensial. Kenapa namanya persamaan diferensial? Ini ya, mulai dari 68 sampai 74 ini semuanya persamaan diferensial. Apa sih persamaan diferensial itu? Persamaan diferensial berarti ya persamaan yang ada diferensialnya. Ini kan diferensial ya. D per dx kan simbol diferensial. Nah, kalian disuruh mencari selesaikan persamaan diferensial berikut dengan kondisi awal yang diberikan. Ini kondisi awalnya diberikan. Ya. Jadi kalian tuh disuruh mencari siapa ya? Coba temukan fungsi y sehingga turunan dari y itu adalah sin x dan pada saat y sama dengan 2 dan y-nya itu 2 saat x-nya sama dengan 0. Nah, kalian tuh malah disuruh nyari y-nya siapa. Makanya itu namanya disebut persamaan diferensial. Saya coba kasih pemanasan dulu nomor 68 ya. Nomor 68. 68 itu kita punya di situ dy per dx sama dengan sin x. Kemudian saat x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2. Nah, perhatikan ini kalau dimanusiakan gimana sih? Dimanusiakan ini sebenarnya nyari apa sih, Pak? Nah, kalian tuh disuruh mencari y-nya. Siapa y-nya? Sehingga kalau di y-nya itu diturunkan terhadap x, hasilnya sin x, dan saat x-nya 0, y-nya itu sama dengan 2. Nah, coba kalau dengan menerka-nerka ya, siapa yang fungsi yang kalau diturunkan hasilnya sin x? Cos X. Min cos X. Min cos Min X. cos. Jadi kira-kira y-nya adalah min cos X. Nah, coba sekarang
Y sama dengan min cos X. Kalau dimasukkan, X-nya 0, cos 0 berapa? Min 1, Pak. Berarti di sini Y-nya 2, bukan min 1. Berarti Y-nya yang dimasuk bukan ini kan? Tambah konstan, Pak. Nah, tambah konstanta. Kita tambah berapa supaya jadi 2? Tambah 3. Ya, jadi fungsinya ini. Nah, coba dicek, benar nggak memenuhi? Benar nggak ya? Apanya yang benar, Pak? Bahwa fungsi yang kita temukan ini itu memenuhi ini. Nah, kita cek dy per dx. Coba turunkan y terhadap x. Turunan min cos x adalah sin x, turunan 3 adalah 0. Oh iya, benar. Jadi dy per dx sama dengan sin x. Sekarang benar nggak saat x-nya fungsi ini, ya saat x-nya 0, y-nya 2. Masukkan x-nya 0, cos 0, min 1, min 1 tambah 3, 2. Oh iya benar. Oh berarti memang ini fungsinya yang memenuhi persamaan diferensial ini. Ya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin menerka-nerka gitu ya. Ini karena sederhana bisa. Nah, gimana secara aljabarnya mengerjakannya? Nah, caranya gini. Jadi kita berangkat dari persamaan diferensial. Coba dilihat ya yang lain ya. Nah, persamaan diferensialnya berarti gimana ini? dy sama dengan sin x dx. Ya, konsepnya adalah satukan y dengan y, x dengan x. Nah, kalau sudah menyatu, integralkan kedua ruas. Nah, integralkan kedua ruas. Kalau sudah diintegralkan, coba integral dy. Integral sama d ketemu, integral sama turunan ketemu. Jadi integral dy adalah y. Ya. Integral sin x dx adalah min cos x plus c. Nah, siapa nih c-nya? Nah, integral kan selalu ada plus c-nya ya. Nah, siapa c-nya? Untuk mencari c-nya, masukkan syarat awalnya, nilai awalnya. Nih, kondisi awal ya. Kondisi awalnya itu saat x-nya 0, y-nya 2. Ya udah, masukin. Itu y-nya 2, min cos saat x-nya 0 ditambah c. Berarti 2 sama dengan min 1 ditambah c, berarti c sama dengan 2. Sorry, 2 tambah 1, c sama dengan 3. Nah, artinya apa? Artinya yang ini tuh adalah y sama dengan cos X ditambah C-nya 3. Nah, ketemulah yang ini. Nah, coba lihat. Yang ini tadi kita pakai cara menerka-nerka, nebak-nebak. Tapi yang ini kita pakai cara aljabar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang yang teman kalian tanyakan, yang ditanyakan teman kalian itu nomor 6, nomor berapa? Ditanyakan nomor berapa? 72, Pak. Nah, coba 72. Kalau 72, berarti gimana? 72 itu adalah dy per dt sama dengan t kuadrat y pangkat 4 ya. Nah, terus nilai awalnya adalah saat t sama dengan 1, y-nya sama dengan 1. Ya. Nah, gimana ngerjakannya? Sama caranya ya. Satukan y dengan y, t dengan t. Berarti di sini kita punya apa? dy per y pangkat 4 sama dengan t kuadrat dt. Ya, kalau sudah ketemu, integralkan kedua ruas. Ya. Nah, ini supaya rapi, supaya terlihat. Jadi, ini saya tulis ulang, berarti integral y pangkat min 4 dy sama dengan, nah yang ini bisa langsung ya, t kuadrat dt integralnya apa? Sepertiga t pangkat 3 plus c1. Ya. Ya. Nah, sekarang integralnya ini, kenapa c1? Karena menghasilkan konstanta, kan? Nanti yang sebelah sini juga menghasilkan konstanta. Kok yang ini enggak, Pak? Ini juga iya sebenarnya ya. Integral dy adalah y plus c. Jadi ini c1, ini c2. Terus c1 sama c2 bergabung jadi c. Nah, ini juga gitu. Coba ya. Ini y pangkat min 4 integralnya apa? Berarti apa? Min Sepertiga. sepertiga y Y pangkat pangkat 3. min 3 plus c2 sama dengan sepertiga t pangkat 3 plus c1. Ya. Jadi kalau dirapikan ini jadi apa nih? Ini jadi min sepertiga y pangkat 3 sama dengan sepertiga t pangkat 3 plus C1 min C2 gitu ya. Nah, berarti ini kan
Sepertiga sama sepertiga boleh coret ya. Sebelah kiri ada sepertiga, sebelah kanan ada sepertiga, sepertiganya boleh coret. Ini ya. Jadi tinggal apa? Berarti tinggal min seper Y pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 plus C1 min Bukannya tambah C2. itu, Pak. Kenapa? Itu bukannya tambah, Pak. Tambah C1 kurang C2. Kan nggak ada sepertiganya, Pak. Maksudnya, ini C2-nya pindah kan? C2-nya kan pindah ke sini, jadi negatif kan ya? Nggak ada sepertiganya, Pak. Nggak bisa dicoret. Oh, nggak apa-apa. Nah, oh ya betul. Jadi gini, ini kan nggak ada sepertiganya. Kenapa? Kok bisa Pak dicoret ada penjumlahannya loh Pak? Nah, ini kan C1, C2 kan konstanta kan? Kita nggak tahu nih, apakah di dalamnya ada sepertiganya apa enggak. Ya, pokoknya dia konstanta aja kan? Ya. Jadi maksudnya gimana Pak? Yuk, kita anggap aja di dalamnya ada sepertiganya. Sebenarnya konstanta ini nggak sebegitu pengaruh kan? Karena ini yang mau kita cari sebenarnya. Konstanta ini yang mau kita cari. Ya sebenarnya nggak dituliskan C1, C2 kayak ini tadi, nggak apa-apa. Kalian tinggal tuliskan C salah satu aja, juga udah sama. Ya. Mau saya tulis gini ya. Nah, ini kan boleh juga saya tulis gini. Bentar ya. Ini saya tulis gini. Ini jadi sepertiga. Terus di sini saya ganti. Yang tadinya C1 min C2, berarti di sini saya ganti 3C1 min C2. Kok boleh Pak 3C1? Kan di sini cuma C1 aja. Ya udah, ini saya ganti lagi yang lain jadi C3. Nah, kok bisa C3 Pak? Ya anggap aja 3C3 sama dengan C1. Ya. Boleh Pak kayak gitu? Boleh. Kenapa kok boleh? Kan kita nggak tahu nih C1 berapa. Ya kan? Kita juga nggak tahu C3 berapa. Ya kan? Yang penting semuanya ini sama-sama konstanta. Cuma teman kalian tadi menganggap, Pak ini sebenarnya pencoretan ini nggak boleh dilakukan karena ini nggak ada sepertiganya. Nah, itu benar ya, saya setuju. Supaya nggak kelihatan salah ya udah kalau kalian mau benar secara aljabar ya udah kasih ini sepertiga di sini. Jadi ini kali 3 C3. Jadi misalnya, Pak, kalau langsung di apa? Disubstitusikan yang ini yang diketahui ini, Pak. T Hmm. sama Y-nya yang tadi ke sepertiga. Iya sebenarnya jadi kalau nggak mau repot ya kayak tadi ya, jadi nggak usah dikasih sepertiga karena dia sama-sama konstanta. Jadi tinggal aja. Sebenarnya langsung C dari awal juga nggak apa-apa. Ini nggak usah dikasih C, semuanya C-nya kan cuma satu, nanti kan bergabung semua kan sebenarnya. Kita justru malah mau mencari C ini, gitu. Ya. Jadi min seper Y pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 plus C. Ya. Nah, udah kan? Yang mau kita cari siapa? Y sama dengan, berarti dirubah. Berarti ini jadinya apa? Min seper T pangkat 3 ya plus C sama dengan Y pangkat 3 gitu kan? Ya, jadi kalau di akar gimana? Min seper T pangkat 3 ya. Sorry, di akar pangkat 3 berarti udah nggak bilang, nggak muncul lagi pangkat 3-nya. Berarti min seper T plus C sama dengan Y. Loh Pak, kok C-nya nggak di akar pangkat 3? Ya nanti kalian kalau mau pakai indeks ya berubah lagi. Anggap aja ini C1, C2, C3 kayak tadi, kayak saya tadi loh. Ya, ini udah dianggap aja C semua, nggak ngefek kan? Ya, sekarang berarti C-nya siapa? Kalau mau cari tahu C-nya siapa, masukkan nilai awalnya. Ya, saat T-nya 1, Y-nya sama dengan 1. Jadi min seper 1 plus C sama dengan Y-nya 1. Berarti C sama dengan 2. Berarti kalau C sama dengan 2, Y-nya berarti bersiapa? Y-nya tadi yang kita temukan siapa? Y yang tadi yang kita temukan ini kan? Yang paling sederhana ini kan? Y sama dengan ya. Berarti sekarang kita punya Y sama dengan min seper T plus 2. Nah, coba kita cek. Benar nggak fungsi ini ya, memenuhi sifat ini? Benar nggak? Nah, coba kita cek. Gimana ngeceknya? Tinggal dimasukkan. Tadi Y-nya siapa? Y-nya sama dengan min seperti ditambah 2 ya. Terus yang mau dicek apa?
Yang mau dicek. DY per DT sama dengan T kuadrat Y pangkat 4. Ya udah, kita cari dulu DY per DT. DY berarti sama dengan D min seperti plus 2. Nah, ini apa yang kita lakukan? Dari fungsi ini, dekan kedua ruas. Ya. Y sama dengan ini, di dekan kedua ruas, berarti turunan dari Y adalah 1 DY. Ya. Turunan ini adalah apa? Seper T kuadrat D T ya. Betul ya, ini kan T pangkat min 1 ya. T pangkat min 1, turunannya min 2. Min 2 berarti di sini jadi 2 ya. Ada 2-nya di sini ya. Ya enggak? Turunan min seperti. Turunan min seperti apa? Tahu enggak? Turunan dari min seperti. Berarti sama dengan turunan dari min T pangkat min 1. Gitu kan ya. Berarti min 1 turun ya. Min 1 turun. Terus habis itu T pangkat min 2. Berarti seper T kuadrat. Enggak pakai 2 ya. Nah, ya, ini aja ya. Nah, DT-nya dari mana? Ya kan kalian menurunkan DT. Ya. 1 kali DY apa? 1 kali DY, DY. Berarti DY per DT sama dengan seper T kuadrat. Nah, DY per DT-nya kita temukan sama dengan seper T kuadrat. Nah, masalahnya apa? Masalahnya tadi DY per DT harus sama dengan T kuadrat Y pangkat 4, benar nggak? Kan kita tadi mau ngecek ya, apakah fungsi ini yang kita temukan ini memenuhi ini. Ya kan? Nah, kita baru nyari D per DT-nya. Sekarang kita mau bandingin D per DT itu benar nggak sama dengan T kuadrat Y pangkat 4. T kuadrat Y pangkat 4. T kuadrat Y pangkat 4. Berarti sama dengan T kuadrat, Y-nya tadi siapa? Y-nya ini kan? Ya. Y pangkat 4. Berarti min seper T plus 2. Gitu ya. Ini di pangkat 4. Dan T kuadrat di pangkat 4. T kuadrat ini Y-nya di pangkat 4. Ya. Nah, sekarang coba benar nggak hasilnya itu sama dengan ini? Gitu nanti. Yo, coba kalau pangkat 4 berarti gimana? 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 6, 4, 1, 1, ini apa? 4. Ya. Nah, berarti pakai yang ini ya. Berarti ini sama dengan, lanjutkan, T kuadrat, ini pangkat 4. Ini di pangkat 4. Berarti hasilnya adalah min seperti pangkat 4 ditambah, ini kayaknya kurang panjang. Saya taruh di sini ya. T kuadrat Y pangkat 4 sama dengan ini kan tadi kan. Ya. Berarti T kuadrat dikali ini pangkat 4 itu adalah min seperti pangkat 4 ditambah 4 kali seperti pangkat 3 kali 2 ya, ditambah 6 kali min seperti pangkat 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali min seperti pangkat 1 di sini 2 pangkat 3 ya, ditambah 2 pangkat 4 ya. Coba ini sebagai, ingat ya dia sama ya. Ini 1, 4, 6, 4, 1 ini sebagai konstantanya. 1, 4, 6, 4, 1. Ya. 1, 4, 6, 4, 1 sebagai konstanta. Terus angka-angka ini gimana Pak? Angka-angkanya semakin turun. Jadi ini A-nya, ini B-nya. Yang A-nya semakin turun, B-nya semakin naik.
Ini A-nya pangkat 4, B-nya pangkat 0. Pangkat 0, 1. Ini A-nya pangkat 3, B-nya pangkat 1. Yang tadi dari pangkat 0, dia jadi pangkat 1 B-nya. Ya. Terus ini turun lagi, habis 4, 3, 2. Ya. Berarti sampai ke 1, sampai ke 0. Nah, 2-nya juga sama, 2-nya naik. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ya. Nah, coba kerjakan. Berarti sama dengan siapa nih? T kuadrat ini jadinya T pangkat 4 ya. Ditambah siapa? Tambah ini jadi 4 kali 2 berapa? 8. Jadi ini jadi 8 min 8 per 3. Yang ini berarti ditambah ini 4 kali 6. 4 kali 6 itu 24. 24 per T kuadrat. Ya. Ini berarti min 8 kali 4. 32 per T. Ya. Ditambah 2 pangkat 4 berapa? 16. Nah, dikalikan T kuadrat semua. Dikalikan T kuadrat semua, berarti hasilnya siapa? Sama dengan 1 T kuadrat min 8 per T ditambah 24 dikurang 32 T ditambah 16 T kuadrat. Enggak sama ya. Padahal, coba lihat, kita punyanya kan yang mau kita bandingin d per dt sama dengan T kuadrat di pangkat 4. Ya kan? D per dt sama dengan T kuadrat di pangkat 4. D per dt sama dengan T kuadrat di pangkat 4. D per dt kita seperti kuadrat. T kuadrat di pangkat 4 kita hasilnya ini. Nah, ini nggak sama dengan ini. Ya. Apa artinya? Berarti ada yang salah di sini. Ada yang salah di sini. Ya. Nggak apa-apa, jangan takut salah, kita kerjakan ulang. Ya. Kita kerjakan ulang pelan-pelan. Ya. Nomor ya, BY DY per DT sama dengan T kuadrat di pangkat 4 ya. Saat T-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. DY per Y pangkat 4 sama dengan T kuadrat DT. Berarti ini Y pangkat min 4 DY sama dengan T kuadrat DT. Kemudian integralkan kedua ruas. Ya. Kalau diintegralin, min Y pangkat 4 diintegralin berarti min 3. Ya. Sepertiga ya, min sepertiga. Min sepertiga Y pangkat min 3. Berarti Y pangkat 3 plus C1 ya. Berarti di sini berarti sepertiga apa ini? Sepertiga T pangkat berapa? Sepertiga T pangkat 3 plus C2. Ya. Terus habis itu min sepertiga seper Y pangkat 3 sama dengan sepertiga T pangkat 3 plus C2 min C1. Ya. Nah, min sepertiga seper Y pangkat 3 sama dengan sepertiga T pangkat 3 ditambah, kita sebut saja ini misalkan C3 yang lain. Ya, konstanta yang lain. C2 kurang C1 itu adalah hasilnya C3. Terus min sepertiga seper Y pangkat 3 sama dengan sepertiga T pangkat 3
Misalkan C3 itu adalah 1/3 C4. Ya. Berarti ini min 1/3 misalkan ini min 1/3 1/y pangkat 3 sama dengan 1/3 kali T pangkat 3 plus C4. Nah, baru di sini kita boleh coret sepertiganya. Nah, berarti min 1/y pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 plus C pangkat 4. Ya, berarti kalau mau merubah, berarti 1/y pangkat 3 sama dengan min T pangkat 3 plus C5 misalkan. Ya, ini kan minnya pindah ke sini kan, min T pangkat 3, min C4 ya. Nah, min C4 kita sebut saja C5. Nah, berarti kalau dibalik, nah, salahnya sepertinya di sini. Y pangkat 3 sama dengan 1/C5 ya, min T pangkat 3. Nah, ya. Nah, terus habis itu Y-nya berarti Y-nya siapa? Y-nya di akar ya. Y-nya sama dengan 1 per C5 min T pangkat 3 akar pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi Y-nya siapa yang kita punya? Y-nya sama dengan 1 per C min T pangkat 3 akar pangkat 3. Nah, ini beda sama yang tadi ya Y-nya ya. Sekarang kok nggak keluar di sini? Oh, telat ya, munculnya telat. Nah, sekarang dimasukkan. Saat T-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1 sama dengan 1 per C min 1 pangkat 3 per pangkat 3. Ya. 1 sama dengan C min 1 akar pangkat 3. Ya. Berarti C min 1 akar pangkat 3 sama dengan 1 per 1. Berarti C min 1 sama dengan 1. C sama dengan 2. C-nya sama dengan 2. Berarti Y-nya siapa? Y-nya adalah 1 per 2 min T pangkat 3 akar pangkat 3. Ya, salah ya. Ini nggak sama kan Y-nya dengan Sardini pupil 14. Nah, sekarang kita coba cek nih, benar nggak jawaban ini? Benar nggak Y ini memenuhi sifat persamaan diferensial ini? Ya, kondisi ini. Nah, coba kita cari. Y-nya siapa? Y-nya tadi yang kita punya adalah 1 per 2 min T pangkat 3 akar pangkat 3. Terus dia harus memenuhi saat T-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan berapa tadi? Y-nya sama dengan 1. Nah, terus dia harus memenuhi apa lagi tadi? Dia harus memenuhi bahwa dy per dt, cari dulu dy per dt. Dy sama dengan, nah ini kalau cari dy per dt langsung susah ya, karena turunan akar pangkat 3. Nggak susah, bisa dicari, cuman agak repot. Nah, ada trik supaya nggak repot ya, gimana caranya? Pangkatin 3 aja semua.
pangkat 3, berarti ini jadi Y pangkat 3. Y pangkat 3 sama dengan 1 per 2 min T pangkat 3. Gitu ya. Nah, terus habis itu ya udah ya, dari sini baru didekan. Didekan kedua ruas. Y pangkat 3 sama dengan D seper 2 min T pangkat 3. Ya, berarti ini jadi 3Y kuadrat DY. Nah, di sini turunan ini UV. U aksen V, U aksennya 0, min U kali V aksen. Ya, turunan ini berarti min 3T kuadrat per V kuadrat. Berarti 2 min T pangkat 3 kuadrat. Nah, gini ya. Berarti ini jangan lupa D, T. Nah, terus berarti jadinya apa nih? Jadinya 3Y kuadrat DY sama dengan 3T kuadrat DT per 2 min T pangkat 3 kuadrat. Ya, tiganya boleh dicoret. Berarti DY per DT nya sama dengan T kuadrat per 2 min T pangkat 3 kuadrat kali Y kuadrat. Nah, ini mau kita bandingin sama siapa? D per dt itu harus sama dengan ini. D per dt itu harus sama dengan ini. T kuadrat Y pangkat 4. Berarti kita sekarang cari T kuadrat Y pangkat 4. T kuadrat Y pangkat 4. T kuadrat Y pangkat 4 itu sama dengan T T kuadrat Y-nya adalah 1 per 2 min T pangkat 3 akar pangkat 3 ini di pangkat 4 ya. Jadi ini sama dengan T kuadrat ini sama dengan siapa? Sama dengan 1 per 2 min T pangkat 3 pangkat 4 per 3 ya. Gitu kan? Ya. Loh, kok nggak sama Pak? T kuadrat Y pangkat 4 nggak sama sama ini. Nah, lihat yang kita temukan ini semuanya dalam T. Padahal yang ini ada Y-nya. Berarti Y-nya selesaikan dulu nih. Gabungin dulu. Jadi Y sama dengan T kuadrat per 2 min T pangkat 3 kuadrat. Ya, Y-nya siapa? Y-nya ini. Y-nya ini ya. Y-nya berarti 1 per 2 min T pangkat 3. Ini dipangkat 2. Ini sama dengan T kuadrat per berarti ini 2 min T pangkat 3 kuadrat. Y-nya pangkat 3 ya. Berarti ini juga pangkat 3. Ini jadi 1 per 2 min T pangkat 3 dipangkat 2 per 3. Nah, ini kalau dirapikan T kuadrat kali yang dirapikan yang ini aja. Oke, ini yang dirapikan yang ini aja. Tapi ini jadi sama dengan T kuadrat per ini kan A kuadrat super A pangkat 2 per 3. Oh ya, jadi ini jadi 2 min T pangkat 3 kuadrat. Ini jadi 1 per
2 min T pangkat 3 pangkat 2/3 ya. Berarti C sama dengan T kuadrat per berapa tuh? 2 dikurangi 2/3. Berapa? 2 dikurangi 2/3 berapa? 2 dikurangi 2/3. Ini 6/3 dikurangi 2/3. 4/3. Berarti ini jadi 2 min T pangkat 3 pangkat 4/3 ya. Yang ini tuh ditulis ulang menjadi T kuadrat kali 1/2 min T pangkat 3 pangkat 4/3. Nah, sama ya. Coba kita tadi nyari kan dapat Y-nya ini. Dapat Y-nya ini ya. Terus dicari dy per dt. Dy per dt ketemunya ini. Ya. Terus habis itu dy per dt harus sama dengan T kuadrat Y pangkat 4. Kenapa harus sama? Karena di soalnya gitu. Dy per dt harus sama dengan T kuadrat Y pangkat 4. Benar nggak sama nih? Kita lihat. T kuadrat Y pangkat 4 itu T kuadrat ini sama dengan ini. Nah, ternyata T kuadrat Y pangkat 4 sama dengan ini. Terus dy per dt sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Berarti kesimpulannya apa? Dy per dt sama dengan T kuadrat Y pangkat 4. Ya. Berarti artinya apa? Y yang kita temukan, nah itu udah memenuhi ini. Y yang ini kan kita nemuin Y-nya ini nih. Itu udah memenuhi persamaan diferensial ini. Sekarang tinggal ngecek yang ini. Saat T-nya 1, Y-nya harus 1. Nah, bener nggak nih? Saat T-nya 1, jadi sama dengan 1 per 2 min 1 pangkat 3 akar pangkat 3. Sama dengan Y berarti 1 per 2 min 1 pangkat 3, berarti Y sama dengan 1. Lah, bener ya? Saat T-nya diganti 1, ini T-nya diganti 1, Y-nya ketemu 1. Jadi yang mana ini juga. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Y yang kita temukan ini adalah solusi untuk persamaan diferensial ini. Gitu ya. Gimana? Nah, salah yang tadi salahnya apa? Yang tadi salahnya adalah apa? Nah, nih. Salahnya ketika menarik akar dari sini ke sini. Ya, ketika menarik akar ini ke sini, harusnya C-nya ini di dalam akar, ya, bukan 2. Nah, coba akibatnya akhirnya C-nya bener-bener sama-sama, C-nya sama-sama 2 nih, sama yang tadi. Cuman bedanya ini jadi nggak di dalam akar duanya kan. Kalau yang sebenarnya harusnya C-nya di dalam akar. Mana? Nah, duanya di dalam akar. Jadi yang tadi itu salahnya adalah karena pada saat ketemu ini, terus penarikan akar, harusnya kan kedua sisi yang di akar ya. Kalau kedua sisi yang di akar, harusnya C-nya juga ikut di akar. Jadi C-nya harusnya di dalam akar. Gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oh, jadi Pak, misalnya kan Pak, kayak yang nomor 72 ini, akar DY per DY pangkat, akar Y pangkat minus 4 per DY kan nanti dia jadi tambah konstanta kan Pak? Sebentar. Yang mana? Y-nya yang benar yang ini ya. Y-nya yang benar yang ini. Maksudku Nah, yang misalnya kan, kalau misalnya integral dari Y pangkat minus 4 DY kan nanti dia jadi tambah konstanta kan Pak? integral, nih, yang mana? Baris keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris yang Di keberapa? bawah kotak ini Pak, yang kotak-kotak yang paling atas. Yang ini? Yang paling atas Yang ini? atas. Ya, jangan pakai integral Pak, yang pakai integral. Oke, ini. Yang ini. Iya. Kan, Pak, kalau misalnya dia integral Y pangkat minus 4 DY kan nanti dia jadi pakai konstanta. Iya, ini. Nah, jadi misalnya kalau integral dari DY itu Pak, jadi pakai konstanta juga nanti Pak, seharusnya. Ya harusnya gitu, harusnya idealnya ya. Tapi kalau kalian sudah Kayak nomor tahu, 68 tadi Pak, aturannya kan dia apa integral dari DY berarti harus pakai konstanta kian juga. itu karena saya sudah biasa. Kalau kalian masih belum biasa, harusnya nulisnya yang benar gini. Ya. Nanti kalian lama-lama akan tahu bahwa konstanta itu sebenarnya pentingnya di mana. Coba ini saya ulang lagi ya, saya kerjakan.
dy per dx sama dengan sin x, terus pada saat x-nya 0, y-nya sama dengan 2. Berarti dy sama dengan sin x dx. Nah, harusnya idealnya ngerjakannya begini. Integral kedua ruas. Integral dy adalah y plus c1. Integral sin x adalah min cos x plus c2. Berarti y sama dengan min cos x ditambah c2 min c1. Y sama dengan min cos ditambah, sebut saja C2 min C1 ini adalah C. Nah, kalau di kasus ini, mengapa saya langsung? Karena saya tahu ini nggak ngefek sama konstanta yang di sini, sama konstanta yang di sini itu ya semuanya C. Gitu. Jadi idealnya emangnya harus gini. Step integral itu selalu menghasilkan konstanta. Nah, kenapa saya tadi kok langsung? Karena saya udah tahu yang seperti ini sederhana, bahkan cukup dengan menebak aja. Menebak yang mana maksudnya? Menebak yang ini tadi. Nah, bahkan cukup menebak yang ini aja. Gambarnya kok diam. Nah, bahkan cukup menebak yang ini aja, saya udah tahu. Ya, makanya di sini integral dirinya nggak pakai konstanta. Karena saya tahu nanti dia ujung-ujungnya C. Nah, beda kasusnya sama di 72. Di 72 itu ternyata sama juga. Kalian nggak pakai C2 ini pun nggak masalah. Nah, cuman yang hati-hati di sini. Salah saya tadi bukan di sini. Ya, salah saya tadi adalah di sini. Ketika penarikan akar ini C-nya harusnya di dalam akar. Jadi kalau yang ini kalian kerjakan C1-nya cuma satu aja, nggak masalah juga. Kalau ngerjainnya satu aja, Kalau saya coba tarikan Pak, yang kalau misalnya C-nya cuma 1, nanti jawabannya Pak, C sama dengan minus 2/3 Pak. enggak. Jadi kamu ada yang salah. Kalau yang apa maksudku yang 72? Kalau Ya. misalnya kan Coba ini ya. yang bisa C Ini 1. saya kerjakan yang C-nya cuma satu. Lihat ya. D per dt sama dengan T kuadrat Y pangkat 4. Di sini Y sama dengan 1 saat T sama dengan 1. Nah, berarti dy per Y pangkat 4 sama dengan T kuadrat dt, integralkan kedua ruas. Di sini hasilnya adalah apa tadi? Min apa? Min sepertiga Y pangkat 3, nggak pakai C ya, nggak pakai C. Di sini sepertiga T pangkat 3 plus C. Ya. Lihat ini sebelah sini saya nggak pakai C. Ya. Saya cuma pakai 1 C aja. Ya. Karena salah saya tadi bukan di situ. Bukan ini nggak ada C-nya, ini ada C-nya. Bukan. Tapi di penarikan akar tadi. Nah, sekarang saya kasih bukti ke kalian bahwa nulis C-nya satu aja nggak masalah. Ya. Cuman hati-hati di menyederhanakan menjadi Y sama dengan. Oke, ini saya lanjutkan ya. Ini saya pakai cara yang tadi juga nggak masalah. Saya coret-coret sepertiganya ini juga nggak masalah. Ya. Maksud saya Pak, kalau misalnya gini kan Pak, yang nomor 68 kan Pak, tadi setelah misalnya dapat kayak gini langsung kita substitusikan Pak yang diketahui. Jadi nanti udah dapat C-nya Pak. Kan persamaannya misalnya di sini udah dapat Pak, tinggal menyederhanakan aja. Nanti langsung dibuatlah C-nya Pak, kan kayak gitu Pak. Enggak, ini loh, saya kerjakan lagi. Ya. Nah, berarti ini jadinya min seper Y pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 plus C. Nah, di sini yang harus hati-hati. Ya, di sini harus hati-hati, berarti ini kalau mau saya pindahkan, jadi saya positifkan dulu seper Y pangkat 3 sama dengan C min T pangkat 3. Nah, baru saya balik Y pangkat 3 sama dengan seper C min T pangkat 3. Nah, baru saya akarkan kedua ruas pakai pangkat 3, jadi akar 1 pangkat 3 tetap 1, jadi ini jadi C, T pangkat 3, akar pangkat 3. Nah, ini kan yang tadi saya temukan. Jadi, tadi salah saya itu cuma di penarikan akarnya ini nggak hati-hati, harusnya C-nya di dalam. Kalau mau dari awal nggak pakai C di sini, ya tetap sama aja Pak hasilnya. Cuman ketika merubah, ini kan udah bentuk sederhana. Ini udah bentuk sederhana ya. Ketika merubah bentuk sederhana ini menjadi Y sama dengan, kenapa sih harus dirubah Y sama dengan? Karena nanti butuh dy per dt. Jadi mau nggak mau dia harus dirubah jadi Y sama dengan. Nah, pas mau rubah dari bentuk sederhana ini menjadi Y sama dengan, saya tadi nggak hati-hati bahwa C-nya ini juga harus di dalam akar. Nah, yang tadi kan yang saya temukan sama dengan yang ini. Yang mana? Nah, ini. Y sama dengan ini kan. Nah, kalau mau nyari C-nya, gimana? Ya sama. Sama juga substitusi. Sama juga nanti. Ini
Kalau mau nyari C-nya gimana? Ya sudah itu sih. T-nya 1, Y-nya 1. Masukkan. 1 sama dengan 1 per C min 1 pangkat 3 akar pangkat 3. 1 per C min 1 akar pangkat 3. T. C min 1 akar pangkat 3 sama dengan 1. C min 1 sama dengan 1. C sama dengan 2. Nah, C-nya sama-sama sama dengan 2. Berarti kan C-nya juga 2. Ini kan C-nya 2 kan? Nah, jadi si Y yang kita temukan tadi itu adalah Y-nya kan yang paling sederhana ini. Kita masukkan C-nya. Jadi Y-nya sama dengan 1 per 2 min T pangkat 3 akar pangkat 3. Sama kan C-nya 2. Ya, jadi caranya seperti ini, nggak ada cara lain ya. Kalau kamu nemu C yang lain, berarti ada yang salah dengan caramu. Nah, yang salah yang mana nanti tunjukkan ke saya. Difotokan aja ya. Oh. Nah, sekarang saya lanjut ke materi berikutnya. Tentang ini udah nah, nih, teorema fundamental, teorema dasar kalkulus pertama ya. Teorema dasar kalkulus pertama. Teorema dasar kalkulus pertama. Nanti ada juga teorema dasar kalkulus kedua. Ya. Nah, ingat dulu kemarin pas kita bahas turunan, ya, turunan itu fungsinya apa? Turunan itu definisinya apa? Definisinya adalah ini kan, ya. Ada dua definisi, ya. Turunan itu saya bahas dulu turunan ya. Turunan itu definisinya ada dua. Yang pertama, f asen x sama dengan di sini limit yang menuju 0 fx plus h min fx per h, atau ada juga f asen c sama dengan limit x menuju c dari fx min fc per x min c. Ya, jadi turunan itu definisinya dua ini. Terus integral definisinya adalah limit sigma. Ya, pakai integral Riemann, limit sigma. Nah, teorema dasar kalkulus pertama itu ngapain? Teorema dasar kalkulus pertama itu ini. Ya, dia bilang bahwa turunan d per dx dari integral 0 sampai x t kuadrat dt, bukan. Ini untuk sembarang fungsi, jadi harusnya f t dt hasilnya itu sama dengan fx. Nah, ini teorema dasar kalkulus pertama. Ya. Jadi, kalau ada turunan ketemu integral, batasnya 0 sampai x, maka hasilnya adalah fungsi yang di dalam integral itu, tapi variabelnya berubah jadi x sesuai batas ini. Ya. Jadi, misalkan kalau ada soal, nah ini ya, teorema dasar kalkulus pertama. Jadi, kalau ada d per dx, ini kan turunkan fungsi ini. Integral fungsi ini hasilnya apa? Hasilnya fungsi kan? Turunan fungsi terhadap x udah diintegralin terus diturunin gitu loh maksudnya. Ya, coba maksudnya gini. Ini yang sampai sini integral fungsi ini hasilnya apa? Fungsi lain kan, sebuah fungsi. Sebut saja fungsi f besar. Fungsi f besar x. Ya. Integral ini hasilnya sebut saja f besar x. Terus f besar x ini diturunkan lagi. Nah, habis diintegralin turunkan. Nah, berarti hilang kan? Berarti sama dengan dia sendiri kan? Ya, sama dengan sebelum diintegralin tadi. Ya, mana yang sebelum diintegralin? Yang ini. Makanya ft sama dengan fx. Ya. Itu teorema dasar kalkulus pertama. Terus ini kalau ada dua fungsi, ya, fungsi pertama selalu di bawah daripada fungsi yang kedua.
maka pasti berlaku sifat ini. Apa ini sifatnya? Nah, ini mencerminkan apa? Luas kan? Luas dari A sampai B, fx dx. Luas yang ini selalu lebih kecil daripada luas yang ini. Nah, ilustrasinya gini. Kalau fx-nya selalu di bawahnya dx, maka luas yang biru ini pasti lebih kecil daripada luas yang besar ini. Gitu ya. Nah, integral tentu itu punya sifat integral konstanta, konstantanya bisa keluar. Integral bisa masuk penjumlahan dan pengurangan, tapi tidak bisa masuk ke perkalian ya. Jadi kalau ada integral fx kali gx, nggak boleh. Kalau ada integral fx kali gx dx, nah ini sangat tidak boleh menuliskan integral fx dx kali integral gx dx. Nah ini salah sekali ya. Integral itu nggak bisa masuk ke perkalian. Kalau limit bisa. Nah integral bisanya cuma masuk ke mana? Integral bisanya cuma masuk ke penjumlahan, pengurangan, sama konstanta, perkalian konstanta ya. Nah, apa sih contohnya soal-soal TDK 1 ini? Nah, misalkan kayak ini. Misalkan kayak ini, ya. Sekarang ada soal ya, D per dx dari 1x t pangkat 3 dt. Nah, coba kalau dikerjakan satu-satu. Dd per dx, kita kerjakan dulu satu-satu yang ini. Yang ini. Ya. Hasilnya apa? Coba. Integral t pangkat 3. Integral t pangkat 3 apa? Integral t pangkat 3 itu adalah 1/4 t pangkat 4 plus c. Oh, nggak ada plus c ya, karena dia integral tentu. Batasnya 1 sampai x, berarti sama dengan d per dx dari 1/4 t pangkat dimasukkan x pangkat 4 min 1 pangkat 4. Ya, berarti sama dengan d per dx dari 1/4 x pangkat 4 min 1/4. Nah, ini diturunkan sekarang. Diturunkan, berarti jadinya apa? Jadinya pangkat 3. x pangkat 3. Udah. Nah, ini sama dengan x pangkat 3. Nah, ini kalau cara manual. Kalau cara manual kayak gini. Nah, padahal tadi udah disebutkan di TDK 1. TDK 1 tadi bilang apa? Pokoknya kalau ada D per dx, A sampai X atau 0, 0 sampai X, boleh 0, boleh 1, boleh 2, konstanta ya. Di sini ft dt, maka dia sama aja dengan langsung fx. Ya, jadi ya udah, ini aja. T pangkat 3, oh berarti ini langsung X pangkat 3. Nah, kalau pakai TDK 1. Kalau nggak pakai TDK 1 gimana? Ya ini, pakai manual berarti ngerjainnya seperti ini. Ya. Yang bisa cuma 0, 1, sama 2, Pak. Sembarang konstanta bisa. Asal konstanta. Ya. Karena di TDK 1 dia A. Ya. A-nya siapa? Sembarang konstanta. Yang bisa 0, 1, 2, sembarang. Ya. Nah, sekarang contoh 2. Contoh 2 ini, 2 sampai X. Nah, ini berarti kalau mau langsung, kalau pakai TDK 1, ya, nggak pakai cara manual, nah, saya tulis dulu soalnya, D per dx integral 2 sampai X, T pangkat 32 per T kuadrat plus 17, ini apa? dt. Ya. Nah, kalau pakai TDK, nggak pakai manual kayak gini. Kalau pakai TDK berarti ini hasilnya langsung jadi X pangkat 32 per X kuadrat plus 17. Nah, langsung ini. Ya kan? Langsung fungsi ini tinggal diganti X-nya. Langsung fungsi ini tinggal ganti T menjadi X. Langsung fungsi ini tinggal ganti T menjadi X. Ya. Nah, sekarang kalau ini 2 sama X nih, kebalik. Gimana nih kalau kebalik?
Enggak ya, enggak kebalik. Yang kebalik. X sama 4. Kan di TDK kan bilangnya ini A, bukan ini A ya, sembarang bilangnya. Nah, tapi X-nya di atas, tapi ini X-nya di bawah, A-nya yang di atas. Gimana tuh? Nah, ini perlu dimodifikasi, berarti harus sesuai ini dulu bentuknya. X-nya harus di atas. Berarti gimana? Ya tinggal dibalik. Ya, kalau dibalik, ini jadi min. Min-nya keluar. Nah, ini kan udah sesuai TDK. Ini udah sesuai TDK, berarti tinggal min tan kuadrat X cos X. Gitu ya. Nah, yang menarik lagi ini. Ini X kuadrat. Padahal di definisinya X. Nah, gimana tuh? Nah, jadi kita coba kerjain dulu pakai manual. Kalau pakai manual gimana? D per dx integral 1 sampai x kuadrat 3t min 1 dt. Ya. Berarti kalau manual, D per dx, nah ini dikerjain dulu. Ini dikerjain dulu. Hasilnya 3 per 2 t kuadrat min t 1 sampai x kuadrat. Berarti D per dx dari 3 per 2 x pangkat 4 min x kuadrat dikurangi 3 per 2 min 1. Ya. D per dx sama dengan 3 per 2 x pangkat 4 min x kuadrat. 3 per 2 dikurangi 2 per 2 itu 1 per 2. Berarti ini ada min, berarti min 1/2. Ya, berarti sama dengan siapa? Diturunkan sekarang. Diturunkan berarti hasilnya 6x pangkat 3 ya, min 2x. Nah, ini hasilnya. Duh, kok nggak sama, Pak? Kok nggak sama dengan ini? Ya iya. Kenapa nggak sama? Karena ini x kuadrat kan? Syaratnya aja nggak sama. X kuadrat di sini. Padahal tadi syaratnya supaya sama dengan ini harus x kan? Nah, supaya ft sama dengan fx, ininya harus x. Nah, ini ada x kuadrat. Jadi wajar kalau hasilnya ini nggak sama dengan yang di sini. Terus kalau gitu, gimana kalau ngerjainnya pakai TDK, Pak? Ini kan pakai cara manual. Kalau ngerjainnya pakai TDK gimana? Ya dirubah ke bentuk sampai jadi bentuk TDK. Gimana cara ngerubahnya? Gini. Ya. Kan soalnya D per dx integral 1 x kuadrat 3t min 1 dt. Nah, sekarang dimisalkan nih, U-nya sama dengan x kuadrat, berarti du-nya sama dengan siapa? Du-nya sama dengan 2x dx. Ya. Nah, terus kalau gitu ini boleh kan? Saya buat menjadi, ya. Ini masih soalnya D per dx di sini 1 x kuadratnya tadi udah saya ganti U ya. X kuadratnya udah diganti U, berarti ini ganti U, terus ini 3t min 1 dt ya. Nah, tapi kan TDK kalau ini U, di sini juga harus U. Nah, di sini X nih. Gimana caranya? Ya sudah, munculkan U. Gimana munculkan U? DU per DU. Ya, kalikan DU per DU. Terus ditukar. Ditukarnya gimana? Ditukarnya gini. Oke, berarti D per DU, ditukarnya gini. DU per DX, D per DU, integral 1 U 3T min 1 DT. Nah, yang ini udah TDK 1 kan?
Nah, ini kan tadi ke 1. Tadi ke 1 tadi bilang apa? D per dx A sampai X ft dt berarti sama dengan ini langsung. Ya. Nah, sekarang du per dx siapa nih? Nah, du per dx kita udah cari tadi kan? Du per dx-nya sama dengan 2x. Ini dx-nya pindah. Berarti di sini 2x. Terus yang ini, sebesar ini, karena dia udah TDK 1, berarti sama aja dengan 3U min 1. Kenapa kok 3U min 1? Karena di sini variabelnya U. Ya. Nah, U-nya siapa? 3U min 1. U-nya siapa? U-nya adalah 2X. U-nya adalah X kuadrat. Berarti 2X kali 3X kuadrat min 1. Jadi sama dengan 6X pangkat 3 min 2X. Nah, sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ya, bedanya apa? Bedanya yang ini pakai cara manual. Jadi hitung satu-satu, integralnya dicari dulu. Cari integralnya baru turunkan. Ini. Nah, kalau ini bedanya apa? Ini kita ngerjainnya pakai TDK 1. Dengan cara apa? Ini kan enggak TDK 1 bentuknya. Ya diarahkan ke TDK 1. Gimana ngarahkannya? Yang membuat dia enggak bentuk TDK 1 apa? Yang membuat dia enggak bentuk TDK 1 S kuadratnya kan? Nah, S kuadratnya diubah menjadi U. U sama dengan S kuadrat. Nah, sudah jadi U, terus kan masih ini aja kan? Padahal TDK 1 itu harus D per DU 1U. Ya udah munculin DU per DU kalau gitu. Nah, kan nggak merubah nilai kan? DU per DU kan sama dengan 1. Nah, terus tukar tempat. Ya, D per DU, DU per DX. Nah, DU per DX di sini, D per DU. Nah, ini udah TDK 1 nih. Ya, TDK 1 yang dalam U. Ya, D per DU, A, U, FT, DT, berarti sama dengan FU. Nah, 3U min 1. DU per DX-nya siapa? DU per DX-nya 2X. Ya, U-nya tadi X kuadrat dimasukkan. Nah, ketemu. Sama ya. Jadi ke 1. Nah, ini di bab ini nanti kita sudah mulai bahas integrasi itu. Ini pakai TDK 1 ya. Ini nyari luas. Ya. Ini nyari integral biasa. Ya, bisa latihan ya. Minggu depan kita, di hari Selasa kita bahas TDK 2. Ya. Hari ini cukup dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Nah, saya ingatkan lagi juga absen ya. Absen. Jangan lupa. Terus nanti video yang kemarin akan saya upload di Google Drive. Video yang sekarang akan diupload besok. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Di CIS minggu ini sampai bab 4.4. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti di minggu depan, kita berarti masuk 4.4. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore, Pak.